Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Kak Citra. Di sini kakak akan menerangkan mengenai sumber daya manusia. Nah, kita perlu mengetahui apa itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu sendiri adalah suatu potensi atau kemampuan penduduk yang dinilai berdasarkan kriteria-kriteria tertentu dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan. Nah, di Indonesia selain sumber daya alam yang melimpah, pada jumlah penduduk juga terkenal dengan cukup besar. Pada tahun 2019, itu jumlah penduduk di Indonesia mencapai 260 juta jiwa. Nah, selanjutnya mengenai sebaran penduduk. Sebaran penduduk merupakan bentuk persebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Contohnya itu pada wilayah yang persediaan sumber daya alamnya itu melimpah, itu cenderung dipadati oleh penduduk. Yang selanjutnya mengenai komposisi penduduk. Komposisi penduduk itu sendiri merupakan suatu pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Nah, kriteria itu meliputi usia, jenis kelamin, agama, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu mengenai pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk itu merupakan perubahan, yaitu perubahan dari jumlah penduduk. Itu perubahan baik bertambahnya penduduk maupun berkurangnya penduduk. Nah, itu dinamakan dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk ini sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu angka kematian, kelahiran, dan perpindahan atau migrasi. Yang selanjutnya itu mengenai kualitas penduduk. Kualitas penduduk merupakan tingkat potensi atau kemampuan dari penduduk yang dapat mengolah sumber daya alam dengan efektif. Nah, untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, kita perlu memperhatikan pendidikannya, kesehatan, dan kesejahteraannya. Nah, selanjutnya mengenai materi interaksi antar ruang atau distribusi potensi wilayah Indonesia. Nah, interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik antara satu wilayah dengan wilayah yang lain atau negara satu dengan negara yang lain. Dalam pembahasan mengenai interaksi antar ruang itu, kita harus mengetahui potensi wilayah di Indonesia terlebih dahulu. Yaitu ada 3 potensi wilayah di Indonesia. Yang pertama itu wilayah dataran tinggi. Wilayah dataran tinggi ini berada pada ketinggian di atas 200 meter dari permukaan laut. Yang kedua, dataran rendah. Pada dataran rendah ini berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Yang terakhir itu pada perairan laut. Pada perairan laut ini mencapai seluas 5,8 km persegi. Selanjutnya, pembahasan mengenai faktor-faktor yang menghasilkan adanya interaksi antar wilayah. Yang pertama itu saling melengkapi. Saling melengkapi ini artinya keadaan di mana kondisi suatu wilayah yang berbeda. Contohnya itu pada wilayah A merupakan penghasil ikan dan wilayah B penghasil sayur. Maka wilayah A membutuhkan sayur dan wilayah B membutuhkan ikan. Dan terjadi interaksi di antara keduanya, yaitu interaksi jual beli maupun interaksi saling tukar-menukar. Selanjutnya itu kesempatan antara. Kesempatan antara ini terjadi karena ada suatu lokasi yang menawarkan alternatif yang lebih baik sebagai tujuan utamanya. Contohnya ini, pada wilayah A itu membeli ikan ke
ke wilayah B. Tapi baru diketahui kalau wilayah C lebih dekat dengan wilayah A. Nah, jadi wilayah A membeli ikan beralih ke wilayah C yang lebih dekat. Nah, yang terakhir yaitu kemudahan transfer. Kemudahan transfer ini terjadi karena adanya kemudahan pemindahan barang dan jasa. Oke, selanjutnya yaitu mengenai dampak dari interaksi antar ruang. Yaitu yang pertama di bidang perdagangan. Dampak positifnya yang pertama meningkatkan perdagangan suatu daerah. Dan yang kedua, adanya kualitas sumber daya alam yang semakin meningkat. Terus dampak negatifnya pada bidang perdagangan yaitu adanya ketergantungan dari satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Yang kedua yaitu di bidang pada mobilitas. Pada mobilitas, dampak positifnya yang pertama yaitu terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja di kota-kota. Terus yang kedua, mengurangi pengangguran di desa dan meningkatkan taraf hidup pada masyarakat desa. Terus yang dampak negatifnya adanya mobilitas atau perpindahan, yaitu banyak terjadi tindak kejahatan di kota-kota. Terus muncullah masalah kemacetan di kota-kota besar dan muncullah pemukiman-pemukiman yang kumuh. Sekian dan terima kasih dari penjelasan yang kakak sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.